komputer. Oke, keluar. Bisa. Terus nanti Nah, aku bisa. ngeceknya di mana? Ntar ada di dokumen folder Zoom. Oke, sekarang gue matiin ya, coba ya. Gue Ya, matiin itu ya. stop deh. Oke. Selamat sore buat Bapak, Ibu dari orang tua murid dan juga bagi siswa Angkatan 50 dan terutama kepada Kepala Sekolah kami tercinta, Ibu Duma yang boleh setia dan menyediakan kesempatan bagi kami untuk dapat menggunakan Zoom sekolah bagi kegiatan informasi kampus ini. Kami berterima kasih juga untuk kakak-kakak Angkatan 50 dari ITB yang boleh menyediakan waktu untuk yang akan memberikan informasi kepada kami semua. Oh, ada kakak Rachel. Nih, kakak Angkatan 50 juga sudah ada. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Ibu Duma selaku Kepala Sekolah untuk membuka dari kegiatan ini. Siang, Ibu Duma. Arya. Rachel mau siapa nih? Angkatan 50 kamu, Rachel. Iya, saya punya. Ya. Bisa ya? Sudah Bu. Terima kasih Bu untuk kesempatannya hari ini. Kami boleh bertemu dengan adik-adik kelas dan kakak kelas dari ITB. Terutama kami berterima kasih untuk Zoom yang boleh difasilitasi dari Ibu Duma selaku Kepala Sekolah di 14. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Ibu untuk membuka kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang menuju sore buat kita seluruhnya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru BK, anak-anak yang saya banggakan. Mohon izin saya ada 2 kegiatan, satu dari kementerian tentang BDR belajar dari rumah untuk TVRI, dan segera berakhir nanti pukul 3:30 saya bisa masuk sini, sehingga saya menggunakan satu laptop, satu komputer yang ada di ruangan saya, dan saat ini pun Arya ada di ruangan saya. Ya, siapa saja anak-anak ITB yang mau ke ruangan saya, yuk, mumpung saya ada di sini, monggo. Ya, bangga sekali saya melihat anak-anak saya yang hebat-hebat, yang bisa tembus di ITB. Anak-anakku, tahun ini mungkin dari datanya Bu Grace, Bu Duma sangat gembira banget ya, karena ada di kalian hampir di semua fakultas yang ada di ITB ada perwakilannya. Awal-awal saya berterima kasih sama Esra ya, yang sudah begitu membuka jalan kembali untuk adik-adiknya ya. Artinya pernah kita dapat blacklist dulu karena ditolak oleh kakak kelas kalian, tapi keberanian Esra untuk ikuti ITB sehingga dia bisa ya. Dan anak-anakku bangga sekali ya. Setiap tahun tampaknya ITB mempercayakan anak-anak kita, adik-adik kalian untuk masuk di ITB. Tentunya ini besar pengaruhnya karena alumninya. Karena Esra ya, nanti nyusul Arya. Ya, kalau perilakunya baik, sikapnya baik, prestasinya baik, indeks prestasinya tinggi, pasti dipercayalah sekolah kita untuk menduduki ITB itu. Meskipun ITB adanya di Jawa Barat. Ya, biasa kan DKI, UI gitu ya. Anak-anak Jawa Barat itu yang di ITB, nah kan begitu. Tetapi dengan adanya kalian seperti ini, ya saya senang karena anak saya juga pernah di ITB di Teknologi Hayati, ya alumni 14. Ya, akhirnya saya tarik pindah ke UI aja.
Nah, seperti itu biar dekat dengan saya. Nah, anak-anakku selamat ya berbagi dengan adik-adiknya, terutama anakku Esra. Mana Esra? Saya belum lihat di sini. Udah masuk ya Esranya? Master saya belum bisa masuk, Bu, nanti jam 4. Belum masuk? Jam 4, Bu. Nanti, Bu. Jam 4, Bu. Dua Oke. orang dari ITB baru Iya. bisa. Mereka selesaikan materi. Anakku ini anak yang saya banggakan. Betul-betul anak yang saya banggakan dan nggak pernah mengatakan tidak kalau yang minta tolong Bu Duma. Siap Bu, seperti itu. Jadi selamat berbagi ya untuk adik-adiknya. Dan adik-adiknya dengar apa yang disampaikan kakaknya. Dan Ikatan Alumni ITB dari 14 itu cukup kuat di sana, saling berbagi dan ada rasa menghargai seperti militer mereka. Kakak dengan adik tetapi tetap akrab. Ya, seperti itu. Ya, saya nanti kita gabung lagi ya. Saya akhiri dulu nih pertemuan saya. Selamat bergabung. Ini ada dari Poltekim ya. Untuk Poltekim, anakku Rakal, itu ada adik kalian yang mau ke Poltekim. Kemarin saya nggak bisa ngasih informasi lanjut karena memang kurang informasi tentang Poltekim. Nah, nanti kamu bisa ngasih informasi ya sayang ya melalui kegiatan ini. Biar Bu Grace nanti punya rekomen. Ya, kemarin kita ingat Bu, ada orang tua yang mau ke Poltekim, anaknya. Ingat kan yang kemarin pertemuan orang tua? Nah, Ananda saya nanti bisa menjelaskannya ya. Selamat ya buat kamu sayangnya. Itu saja dari saya. Makasih ya Bu Kris. Lanjut. Sama-sama Bu. Terima kasih untuk pembukaan yang boleh dilakukan oleh Bu Duma selaku Kepala Sekolah. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Kakak Arya dari ITB untuk memberikan materi. Kak Arya. Udah. Nah, Bu Duma dari foto sama teman-teman. Oh, tunggu Bu, sebentar. Foto. Sebentar Bu, saya foto Bu. Iya, foto. Screen. Coba yang lain boleh kameranya dibuka, biar Ibu foto. Iya, kameranya dibuka. 1, 2, 3. Ibu, tunggu Bu, Ibu gelap nih. Jendela 2 lagi. Banyak. Waduh, banyak yang gelap-gelap. Oke. Makasih Ibu Duma untuk waktunya. Baik, saya persilakan Arya untuk memberikan materinya. Oke, suara saya terdengar ya? Ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Siang, Kak. Siang, Kak. Siang, Kak. Kakak adik nih. Saya Tunggul Arya Perkasa Gultom. Saya mahasiswa Teknik Dirgantara 2019 dari Institut Teknologi Bandung. Aerospace lagi ngetop nih. Oke, ya nama lainnya Aerospace Engineering. Oke. Berarti pada kesempatan kali ini tentu saya akan ngejelasin ke kalian seluk-beluk ITB dan apa sih hal-hal yang kayaknya paling kalian perlukan atau paling kalian perlu tahu dari Institut Teknologi Bandung. Oke, sejarahnya berdiri pada 3 Juli 1920, ITB ini sebenarnya adalah inisiatif dari pemerintah Belanda karena waktu itu tenaga insinyur di Indonesia itu berkurang karena memang ada perang di Eropa, jadi insinyur-insinyur terbaik bangsa dibawa ke Eropa. Jadi untuk pembangunan dalam negeri, Belanda mengusulkan agar didirikan suatu institut yang berfokus pada dunia teknik. Pada waktu itu, yang pertama berdiri adalah Fakulteit van Technische Wetenschap, yang salah satu dari entah 20 atau 24 orang yang ada di sana, yang menjadi alumni pertama adalah Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno Bung Karno. Selanjutnya, nah ini sebenarnya agak unik ya. Mungkin sudah banyak yang tahu atau mungkin juga masih sedikit yang tahu bahwa ITB itu sempat menjadi bagian daripada Universitas Indonesia
Waktu itu ITB menjadi Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu-Ilmu Pasti yang berada di Bandung sebagai bagian daripada Universitas Indonesia. Lalu pada akhirnya ITB juga sempat berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Bandung, lalu mendirikan cabang di Jogja, Perguruan Tinggi Bandung di Jogja, yang sekarang berubah nama menjadi UGM. Baru sekarang ITB berdiri dengan sistem multi kampus, 3 kampus ada di Cirebon, di Jatinangor, dan di Ganesha, dan itulah logonya. Nah, ini sedikit meme yang menjadi penghibur lah di ITB. Dan waktu itu sempat UI itu di awal-awal pandemi mengeluarkan peraturan ya bahwa nilai minimal yang diterima mahasiswa tuh adalah nilai B, tapi ITB justru mengeluarkan peraturan rektor bahwa keringanan yang diberikan kepada mahasiswa hanya penghapusan nilai T. Nah, ini sedikit penyemangat dari saya buat kalian, orang-orang yang ingin menjadi bagian daripada keluarga mahasiswa ITB. Ini OSKM ITB 2017. Arya layarnya bisa digedein kali ya. There's a light at the end of the darkness. The last step is always the hardest. Ini saya putar terus karena saya emang pengen banget masuk. But we fight it and we push against a wall that's caving in. It's not power that makes you the strongest. Run wild, run free. The skies beneath our feet. Run wild, run free. Won't hide what we were meant to be. There's a dream that waits like a tiger, Intinya ini nama acaranya OSKM 5 hari, an ember that grows to a banyak fire. rangkaian mata acaranya. Oke, sekarang itu sedang And we're climbing to the greatest heights. The world can't stop pada saat us itu now. inilah They try to bring us down, but we just burn brighter. Run wild, run free. The skies beneath our feet. Run wild, run free. orasi lagi. Hide what we were meant to be. Pada angkatan saya ini dilaksanakannya tepat dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi pagi upacara lalu kita melakukan rangkaian acara. Acaranya nah ini dengerin baik-baik ya. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater, salam Ganesha! Mulai! Merdeka!
Teknologi Bandung. Itu tadi ya video penyemangat banget buat saya sendiri, karena memang pada saat itu tuh saya nggak nyangka bisa masuk ke salah satu institut terbaik bangsa lah. Oke, lanjut lagi. Ini masih bicara tentang sejarah. Jadi ITB itu pertama kali didirikan di lahan seluas kurang lebih 20 hektar. Ini yang sekarang jadi kampus Ganesha. Di sebelah kiri tampak arealnya, dan di sebelah kanan ada kolam, itu adalah kolam Intel, masih ada sampai sekarang, dan labtek di belakang juga masih ada sampai sekarang. Menjadi bangunan buat himpunan STAY, SF, dan FTI. Oke. ITB terdiri dari 12 fakultas, 130 program studi, dan 111 kelompok keahlian. Nanti saya akan jelaskan lagi apa perbedaannya di antara ketiga jenis ini. Nah, ini fakultas-fakultas yang ada di Institut Teknologi Bandung. Pertama ada FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ada Sekolah Farmasi, ada SITH, D, Fakultas Wah, blank spot nih. Arya, share screen ulang deh. Sinyalnya nggak bagus. Oke, siap. Mungkin biar nggak lola, kamera dimatiin semua ya. Arya, suaranya nggak kedengeran. Inilah ke-11 jurusan yang ada di ke-11 fakultas yang ada di ITB. Sebenarnya ada 12 juga, karena SITH dibagi menjadi 2, ada SITH Sains dan Rekayasa. Oke, kita mulai aja penjelasan per fakultasnya. Jadi yang pertama tuh ada FMIPA. Berdiri 6 Oktober 1947. Fakultas ini sekarang membawahi 4 jurusan atau program studi sarjana tingkat S1, ada matematika, kimia, fisika, dan astronomi. Nah, ini adalah daftar kelompok keahlian. Jadi, kelompok keahlian itu apa sih? Kelompok keahlian itu adalah penggolongan dosen berdasarkan keahlian mereka. Jadi, di ITB itu lingkup pembelajarannya itu bukan hanya dijelaskan melalui jurusan yang ada di dalam suatu fakultas, tapi juga berdasarkan kelompok keahlian. Jadi, kalian, saya saranin banget buat mencari informasi dengan baik dulu sebelum kalian memutuskan kalian ingin masuk jurusan mana, karena kadang tuh ada kesimpang siuran, sebenarnya apa yang saya ingin tuh pelajari ada di jurusan mana sih. Jadi salah satu info yang berguna adalah dengan melihat kelompok keahlian dari fakultas yang kalian ingin pilih. Oke, lanjut. Nah, ini ada STAY, Teknik Elektro dan Informatika. Setahu saya kakak kalian ada satu masuk ke sini, Bang Richard dari 51. STAY ini merupakan salah satu fakultas yang paling dipandang dengan hormat sih, karena memang masuknya ke sini sangat susah, menandingi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ada 6 program studi S1 yang diwadahi oleh STAY, yaitu Teknik Elektro, Informatika, Tenaga Listrik, Telekomunikasi, Sistem dan Teknologi Informasi, serta Teknik Biomedis. Nah, ini kelompok keahliannya. Dan saya ingin katakan kalau sekarang tuh dunia komputer, IT,
blockchain dan semuanya itu sangat berkembang dengan sangat pesat. Jadi stay ini semakin banyak peminat dan akibatnya semakin sulit untuk masuk ke sini. Ini kelompok keahliannya dan penjelasan bidang keilmuan yang berada di bawah kelompok keahlian tersebut. Ada biomedis, teknik komputer, sistem kendali dan komputer, elektronika, teknik ketenaga listrikan, informatika, teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak dan pengetahuan, serta teknik telekomunikasi. Oke, dari tadi kita udah bahas tentang jurusan dan kelompok keahlian, tapi satu bagian lagi yang merupakan bagian dari sistem pembelajaran, itu adalah subjurusan. Jadi jurusan itu merupakan program studi S1 yang berada di bawah naungan fakultas. Jadi untuk masuk ke jurusan tertentu, kalian akan melalui lagi seleksi lagi. Bukan hanya seleksi masuk fakultas, tapi juga nanti ada seleksi masuk jurusan, dan ada seleksi untuk masuk subjurusan yang kalian inginkan. Kalian akan bertanding dengan teman-teman kalian, satu angkatan, untuk menentukan kalian tuh masuknya kemana. Contoh jurusan ya. Nah, ini adalah logo jurusan Teknik Dirgantara ITB. Nama himpunannya, ini adalah lambang-lambang himpunan yang akan saya berikan selanjutnya. KMPN, ini adalah nama himpunan dari Teknik Dirgantara. Lalu ada himpunan mahasiswa mesin, HMM, mewadahi para mahasiswa dari program studi teknik mesin. Ada MTM, mahasiswa teknik material. Nah, ini ada himpunan dari Prodi Tambang. Belum masuk semua gambarnya, pelan-pelan. Lalu ada keluarga mahasiswa teknik industri dan sipil. Loh, kok hilang ya? Oke. Lalu ada informatika. Nah, subjurusan ini sebenarnya apa sih? Jadi misalnya dalam jurusan saya Teknik Dirgantara. Di Teknik Dirgantara ini ada 2 subjurusan, yaitu aviasi dan aeronautika. Jadi dari jurusan yang kalian pilih, kalian boleh memilih lagi spesialisasi kalian tuh maunya kemana. Jadi dalam konteks Teknik Dirgantara misalnya, aviasi itu lebih berfokus kepada manajemen penerbangan, bagaimana manajemen pemeliharaan pesawat terbang, hukumnya, regulasinya. Tapi aeronautika itu lebih berfokus kepada pengembangan teknologi penerbangan, bagaimana memaksimalkan efisiensi penerbangan, atau juga teknologi sayap yang lebih mutakhir, teknologi propulsi, dan lain-lain. Contoh subjurusan yang lain adalah mesin umum dan teknik produksi. Itu adalah subjurusan yang berada di jurusan teknik mesin. Lalu ada tambang umum dan eksplorasi di bawah jurusan atau prodi teknik pertambangan. Geoteknik, rekayasa struktur, rekayasa transportasi, dan manajemen rekayasa konstruksi ada di bawah jurusan teknik sipil. Nah, kelompok keahlian ini adalah seperti yang tadi saya bilang, penjurusan atau penggolongan dosen berdasarkan keahlian mereka dalam suatu jurusan atau dalam suatu fakultas. Jadi ini bukan kalian yang memilih, tapi ini adalah penggolongan yang ITB lakukan kepada dosen-dosen mereka, dosen-dosen yang ada di dalam ITB gitu. Contohnya ada teknik biomedis, telekomunikasi, fisika terbang, struktur ringan, kimia anorganik dan fisik, kimia analitik, teknik ketenaga listrikan, teknik lepas pantai. Nah, itu dia contohnya. Selanjutnya, kita bahas fakultas berikutnya, yaitu FTSL. Kakak kalian, Angkatan 51, Kak Olivia masuk ke FTSL, berhasil. Dan ada juga teman seangkatan saya, Yeskiel Andreas, Angkatan 50, masuk ke teknik sipil. Jadi, FTSL ini membawahi 5 prodi atau program studi yang ada bagi sarjana S1, ada teknik sipil, lingkungan, kelautan, rekayasa infrastruktur lingkungan, dan teknik pengelolaan sumber daya air. Sekali lagi ini adalah contoh dari kelompok keahlian yang ada dalam FTSL. Nah, ini yang sebenarnya menarik dari ITB. Jadi ITB itu terkesan sangat teknik sekali ya, sangat dekat dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pasti, tapi di ITB juga ada bagian yang
menonjol banget, yaitu bagian sosial dan humanioranya. FSRD adalah perwakilan ITB untuk bagian tersebut. Fakultas Seni Rupa dan Desain membawahi 5 jurusan. Tahun ini ada satu, Shirley. Ya, tahun ini ada kakak kalian, Shirley, masuk ke FSRD. 5 jurusan yang ada di FSRD adalah Seni Rupa, Desain Komunikasi Visual, Kriya, Desain Produk, dan Desain Interior. Nah, sebelum kita pindah ke slide selanjutnya, tadi saya sudah menganjurkan kalian untuk nyari-nyari info terkait dengan jurusan atau fakultas yang kalian ingin masuki. Nah, salah satunya, selain dengan cara melihat, mungkin kalian melihat silabusnya, melihat kredit semesternya itu apa aja, mata kuliah wajibnya, kalian juga bisa melihat hasil atau karya yang dihasilkan dari suatu fakultas atau suatu jurusan yang kalian incar dalam suatu fakultas. Contohnya di FSRD ini, berikut adalah contoh hasil karya dari teman saya, Michelle Jacqueline. Nah, ini, dan ini dia. Jadi, mungkin bagi kalian yang tertarik sama FSRD, bisa follow teman saya ini. Dia sekarang mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Ini adalah kelompok keahlian yang terdapat dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di kafe ya, ketopnya. Betul. Di FSRD selain DKV juga desain produk adalah salah satu jurusan yang banyak diminati karena memang desain produk ini sangat terkait dengan dunia industri. Jadi kalau saya bilang dalam bahasa yang informalnya, ini adalah jurusan yang menghasilkan banyak uang. Oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah quotes-quotes yang pernah diutarakan oleh dosen-dosen di ITB. Yang engineer itu bukan seperti tentara, harus punya inisiatif. Failure analysis itu seperti kita berbicara kepada benda tersebut. Bagaimana cara berbicara kita ke benda, ya kita menganalisis apa sih yang dia pengen utarakan gitu. Nah, contoh lain prinsip yang kalian harus pegang sebagai mahasiswa teknik mesin, belajar keras, main keras, dan punya pacar. Karena udah belajar nggak pernah kan, main juga nggak, pacar nggak punya. Jadi apa nanti? Ntar kalau punya pacar pengen nikah. Ini quotes saja, Bu. Saya nggak bisa potong-potong. Lalu ada juga, nah ini salah satu penyakit mahasiswa sih ya, umum di segala perguruan tinggi manapun. Biasanya ketika udah mulai tertarik dengan kehidupan organisasi, mendalami banget kehidupan organisasi, justru mengurangi waktu kalian untuk belajar akademis. Profesor Dr. Freddy Permanazen ini dari Teknik Mesin pernah bilang, kalau kalian memang mendalami organisasi nggak apa-apa, tapi yang dikurangi adalah waktu tidur kalian. Betul. Quotes terakhir. Nah, ini yang quotes yang paling mengena sih bagi saya. Biar mengerti, kalau begitu kita kuis. Itu sangat sering di kelas-kelas secara tiba-tiba. Lanjut. SBM ini salah satu jurusan yang lagi lagi viral juga, lagi banyak banget yang pengen masuk ke. Tahun ini 2. Tahun ini 2 dari 14. SBM ini agak beda dari ITB. Maksudnya dari fakultas lain yang ada di ITB. Bisa kalian lihat sendiri, gedungnya tuh paling berwarna, paling baru, dan gedungnya dibangun bekerja sama dengan Freeport. Jadi memang kualitasnya beda lah daripada gedung-gedung lain di ITB yang sudah tua. 2 jurusan yang berada di bawah SBM ada manajemen dan kewirausahaan, dan manajemen bisa diberikan dalam bahasa Inggris secara penuh atau biasa disebut kelas internasional. Ini logonya. Dan ini adalah kelompok keahlian yang berada dalam naungan Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nah, ini salah satu cara lain bagi kalian untuk mencari info tentang fakultas atau jurusan yang kalian ingini. Cara lainnya adalah melihat silabus atau paket-paket kredit semester yang ditawarkan atau yang diwajibkan untuk kalian pelajari dari kampus yang kalian ingini. Dalam hal ini ITB. Jadi kalau di SBM, uniknya adalah 1 semester itu bukan dalam jangka waktu 6 bulan, tapi 3-4 bulan. Jadi seorang mahasiswa SBM diharapkan lulus dalam waktu 3 tahun setelah menyelesaikan 9 semester. Lalu juga salah satu aspek yang harus kalian
perhatikan ketika kalian ingin masuk ke suatu fakultas atau perkuliahan dalam hal umumnya adalah melihat apa sih tuntutan yang dinyatakan oleh fakultas tersebut. Misalnya dalam SBM ini perihal biayanya itu 20 juta per semester. Jadi setahun itu kalian harus membayar 60 juta dan itu terdiri dari uang yang udah satu paket gitu ya. Yang namanya kalau di dunia kampus itu uang kuliah tunggal. Lanjut, ini fakultas yang katanya belum bisa ditembus oleh anak-anak dari SMA Negeri 14, yaitu FITB. FITB ini mempelajari tentang struktur bumi, bagaimana cara pemetaan, penyampaian infografis tentang bumi gitu ya. Membawahi 4 jurusan, ada geologi, geodesi dan geomatika, meteorologi, dan oceanografi. Nah, saya kasih contoh salah satu lagi bagaimana cara kalian mencari info tentang jurusan atau fakultas yang kalian inginkan. Kalian bisa memulai dengan mencari definisi dari nama program studi yang kalian inginkan tersebut, supaya kalian nggak salah mengartikan atau justru ketika nanti masuk kalian bisa-bisa menyesal karena pengertian yang ada dalam diri kalian tentang suatu kata itu ternyata berbeda dengan apa yang kampus nyatakan. Nah, sebelumnya ini adalah kelompok keahlian yang ada di FITB. Nah, ini contohnya cara mencari informasi yang lain. Misalnya oceanografi itu adalah ilmu yang mempelajari proses fisik dan dinamis air laut. Jadi bukan ilmu yang mempelajari bagaimana cara membangun bibir pantai dengan baik, bukan di oceanografi, tapi itu nanti ada di FTSL gitu, rekayasa infrastruktur lingkungan. Lalu yang kedua misalnya lingkup kajiannya dari jurusan yang kalian inginkan itu apa. Terus misalnya produk yang diciptakan dari jurusan kalian itu apa. Misalnya produknya berupa pemetaan bumi atau pemetaan panas bumi. Itu ada di geomatika dan geodesi. Terus contohnya lagi adalah ilmu ini tuh berkaitan erat dengan bidang apa. Misalnya ilmu geologi berperan sebagai wahana pengkajian dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti mineral, energi, dan air. Lanjut. Nah, ini SAPPK siswa 14 yang masuk ke SAPPK tuh menurut saya jarang ya. Ada kayaknya kakak kelas saya dari 14 satu orang masuk ke sini SAPPK. Sekarang dia kalau nggak salah ngambil jurusan perancangan wilayah kota. Nah, ini adalah kelompok keahlian yang terdapat dalam SAPPK. Nah, salah satu cara lain adalah kalian mencari apa sih yang dihasilkan mahasiswa selama berkuliah di jurusan tersebut. Nah, gambar yang berada di balik tulisan tersebut, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan disebut sebagai maket. Maket itu adalah suatu model dengan perbandingan tertentu dari produk asli yang diharapkan jika memang dibangun. Di sebelah kanan contohnya ada maket gedung, dan di sebelah kiri adalah contoh maket seperti apa ya, hiasan gitulah dari sebuah lingkungan yang direncanakan. Misalnya di Sumarekon, kalau kalian tahu ada bentuk limas segi 4, itu salah satu contoh dari apa ya, perhiasan lingkungan yang saya maksud tadi. Nah, ini ada data mengenai dosennya, mata kuliah wajibnya, terus ada mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil, lalu ada juga info mengenai beasiswa dan aktivitas mahasiswa gitu ya. Selanjutnya SITH nih, kakak kalian Angel Wangke masuk ke sini, dia ambil rekayasa. Nah, Kak Angel masuk ke rekayasa via jalur SBM ya, Bu? Undangan. Oh, undangan, ya, masuk via jalur SNM. Nah, SITH ini membawahi 6 jurusan. Karena SITH ini sendiri dibagi jadi 2, yaitu SITH Sains dan SITH Rekayasa.
Rekayasa yang laris. Ya, SITH Sains itu lebih belajar seperti namanya sains tuh mencoba mendeskripsikan suatu benda atau objek yang diamati. Sementara rekayasa mencoba merekayasa suatu benda untuk mencapai suatu kriteria tertentu yang diinginkan daripada perekayasanya. Contoh lain dari cara mencari info tentang jurusan atau fakultas yang kalian inginkan. Lihat coba publikasinya tentang apa. Nah, ini contohnya publikasi dari SITH Sains tentang efek dari paraquat dichloride dalam pertanian jagung. Ini adalah kelompok keahlian yang terdapat dalam Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Lanjut. Nah, FTTM ini sebenarnya dulu merupakan salah satu jurusan yang sangat diminati oleh banyak orang. Karena teknik perminyakan seperti yang mungkin kalian juga dengar itu merupakan salah satu jurusan dengan outcome tenaga ahli yang digaji dengan besar oleh instansi misalnya seperti Chevron, Total, Pertamina. Tapi mungkin sekarang terkait dengan isu tentang cadangan minyak yang sebenarnya di bumi ini masih sangat banyak, orang-orang mulai berpikir ulang untuk masuk ke FTTM. Ini logo FTTM 2019. Ini adalah program studi S1 yang berada di bawah Fakultas Perminyakan dan Pertambangan. Ada teknik pertambangan, perminyakan, geofisika, dan metalurgi. Salah satu berikut saya berikan gambar dari himpunan masing-masing jurusan. Himpunan mahasiswa tambang, himpunan mahasiswa teknik perminyakan, himpunan mahasiswa teknik geofisika, dan ikatan mahasiswa metalurgi. Berikut adalah kelompok keahlian yang berada di bawah naungan FTTM. Terakhir, ada dari fakultas saya sendiri, yaitu FTMD. FTMD ini sejarahnya cukup panjang ya, karena teknik mesin sendiri berdiri kalau nggak salah sekitar tahun 1940-an. Jadi dari situlah lahir teknik dirgantara, lalu juga teknik material. Sebelumnya FTMD itu berada di bawah naungan FTI, tapi sejak kalau nggak salah 2006 atau 2008, FTMD diputuskan untuk berdiri sebagai fakultas yang menaungi 3 jurusan, yaitu teknik mesin, teknik material, dan teknik dirgantara. Teknik mesin dan teknik dirgantara ditawarkan juga dalam kelas internasional bagi kalian yang menginginkan belajar dalam bahasa Inggris secara penuh. Oke, jadi ini adalah gambar dari ketiga himpunan yang mewadahi jurusan. Nah, ini adalah acara yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa teknik dirgantara, termasuk saya, buat kalian, anak-anak SMA yang tertarik dengan dunia kedirgantaraan. Sebenarnya buat saya tuh, dalam menentukan kuliah tuh gampang aja. Kalian tuh mau masuk dirgantara atau enggak. Jadi, dirgantara ini jurusan yang sedang naik, karena memang teknologi penerbangan makin hari makin berkembang, dan ruang daripada pengembangan teknologi penerbangan tuh masih sangat luas. Dan kalau kalian tahu, wahana penerbangan itu bukan hanya pesawat terbang, tapi juga ada balon udara, ada ulang-alik, wahana antariksa seperti satelit yang terkait langsung dengan telekomunikasi dan jaringan yang sedang kita gunakan sekarang. Jadi buat kalian yang ingin tahu tentang lebih detail lagi tentang dunia kedirgantaraan, bisa banget kalian follow IG dari Lightspeed 2020. Oke, demikian apa yang bisa saya nyatakan tentang ITB seluk-beluknya. Mungkin kalian masih punya banyak pertanyaan, misalnya bagaimana kehidupan di ITB, bagaimana kehidupan mahasiswanya. Benar nggak sih Kak, kalau mahasiswa ITB tuh kalau udah tingkat 3 tidurnya cuma 3 jam? Atau gimana sih Kak rasanya ngambil 24 SKS dalam 1 semester, sampai itu SKS dan lain-lain? Kalian bisa banget
bertanya di sesi Q&A yang akan kita mulai. Nah, master yang saya maksud tadi adalah Master Faras Ezra Carakapurwa. Ini adalah CV dari Master Ezra. Master Ezra adalah kakak tingkat saya di Teknik Dirgantara. Bisa kalian lihat IPK-nya yang sangat tinggi. Dia juga seorang student katalis, seorang yang mengikuti student katalis, dan dia adalah ketua pelaksana orientasi studi jurusan Teknik Dirgantara yang saya telah lalui. Dia juga anggota dari Aksantara ITB, salah satu unit kegiatan mahasiswa yang sangat hype banget di ITB. Dan ini CV-nya, dan ini lanjutannya. Prestasinya, sepertinya ini bukan seluruh prestasinya sih, dia kayaknya nggak muat mungkin kalau harus memberikan seluruh penjelasan tentang prestasi yang udah dia capai. Oke, apakah Master Ezra sudah ada di dalam ruangan ini atau forum ini? Oke, sepertinya belum ya. Tapi kita buka aja sesi Q&A-nya bagi kalian yang pengen bertanya tentang seluk-beluk mahasiswa ITB, seluk-beluk pendidikannya, peluangnya, dan lain-lain. Boleh banget kalian tulis aja di kolom chat. Ya, disilakan kalau mau tanya langsung. Anak-anak tersayang atau orang tua dan ibu dari orang tua murid siswa. Sambil kita nunggu kehadiran dari... Ya, saya dengar informasi bahwa sekarang aerospace lagi ngetop. Nah, ini ada beberapa anak nanya ke saya tentang aerospace. Silakan Kak Arya, boleh dijawab. Jadi aerospace itu, seperti yang tadi saya jelaskan, kita belajar tentang wahana terbang. Jadi wahana terbang ini kan sangat luas. Kalau dibagi misalnya dari penggeraknya tenaga terbang itu bisa dibagi menjadi wahana terbang yang diterbangkan oleh statika. Misalnya balon udara, terus ada aerodinamika, misalnya pesawat terbang yang umumnya kalian lihat, dan helikopter juga. Terus misalnya diterbangkan oleh propulsi, seperti misalnya ulang-alik. Jadi kita belajar tentang semua itu, bagaimana wahana terbang tuh bisa terbang tuh apa aja faktor pendukungnya, bagaimana efisiensinya. Misalnya ketika pesawat terbang kita ngelihat bagaimana fenomena udara yang ada di sayapnya, atau bagaimana pembakaran yang bagus tuh bisa dihasilkan. Terus yang perlu kalian tahu juga tentang prospek kerja, sebenarnya teknik dirgantara ini sangat spesifik, tapi juga ilmunya sangat luas sehingga bisa dipakai di banyak bidang. Misalnya dalam dunia pertambangan ya, setahu saya piping itu sangat memperhatikan tentang dinamika fluidanya, dan itu dipelajari di teknik dirgantara. Terus juga bidang lain ya tentu banyak lulusan dari teknik dirgantara ITB yang bekerja di Garuda Maintenance Facility atau juga maintenance facility dari maskapai-maskapai lain. Banyak juga yang bekerja di dunia aviasi, contohnya sangat mungkin untuk masuk ke Kementerian Perhubungan dan badan-badan lain yang mewadahi regulasi atau meregulasi dunia penerbangan. Begitu sih Bu, tentang teknik dirgantara secara sekilas. Ya, kemarin soalnya banyak yang bertanya waktu pertemuan guru BK, jadi anak-anak dari SMAK dan Lab School banyak mencari informasi tentang aerospace. Kalau dari kalian sendiri, mungkin ada yang mau nanya gitu. Saya persilakan. Oke, Regina Natasha ya. Halo Kak, Regina Natasha. Kalau di SBM ITB itu kan terbagi menjadi 2 ya. Bagaimana sih Kak output dari masing-masingnya? Oke. Kalau dari manajemen sendiri seperti namanya, dia tuh mengelola suatu instansi perusahaan misalnya.
Tapi yang menarik dari SBM ini bagaimana kewirausahanya tuh menghasilkan banyak produk-produk usaha atau tenant atau startup yang mungkin kalian udah nikmati juga. Misalnya bakso bujangan atau abnormal atau produk yang sering kalian pakai itu misalnya untuk masuk ke kuliahan apa ya? Ada juga produk pelajaran seperti les yang dihasilkan dari SBM gitu. Jadi SBM ini memang fokusnya itu benar-benar bagaimana cara mengembangkan suatu usaha, bagaimana cara memulai suatu usaha dengan baik, melihat peluang dan lain-lain. Kalau dari outputnya mungkin ya seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, banyak banget yang mendirikan startup baru. Yang dua contoh yang paling besar yang mungkin kalian juga udah pernah konsumsi itu ya abnormal dan bakso bujangan. Gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Karena dengan kakak Arya kan kalian bisa tanya tentang apa saja jurusan yang selama ini kalian tanyakan ke ibu. Jadi dengar langsung dari kakaknya lebih jelas, dijelaskan. Halo. Jangan malu-malu, nak. Ayo, mumpung ada kakaknya jadi bisa nanya. Makanya wadah ini dibuka untuk tanya jawab. Ya, Bu. Arya sih dekat saya nih. Mungkin Nak Arya mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih sistem belajar di sana, dan harus bagaimana. Saya paham betul, memang kegiatan ekskul di ITB itu luar biasa, sampai saya pun ikut-ikutan nungguin anak saya di situ karena pulangnya malam-malam terus. Ya kalau udah cinta sama ekskulnya seperti itu, akhirnya aduh saya bilang udah deh, saya tarik aja ke UI aja deh. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya nanti memang Kak Esra yang jelaskan juga karena dia selain aktif dan sebagainya bisa IP-nya 3,8 sekian. Nah, itu kan udah masuk cum laude ya. Nah, minimal ini dari Arya dulu sebagai pemula karena kan itu Kak Esranya udah ada, Bu. Masternya udah. Nah, ini dia Kak Esranya. Kenalkan dong kakaknya. Selamat datang anak saya. Nih saya kenalkan dulu nih Esra, nanti dilengkapi sama Arya ya sama ini. Ini anak kesayangan, termasuk anak kesayangannya Buduma. Ya, yang suka-suka lihat pesawat waktu masa kecilnya. Sehingga kalau dia naik pesawat, kata mamanya nih, kata ibunya, kalau dia naik pesawat, dia selalu tanya paling akhir pulangnya, karena harus bertanya sama pilotnya tentang pesawat, padahal itu masih kecil dianya. Ya, bagaimana itu pesawat dan seterusnya. Dari bagaimana kecil udah minat ya, Bu. Udah minat. Nah, sampai sekarang akhirnya terkabul. Dan terima kasih buat Esra bisa mengharumkan nama SMA 14 karena dari berbagai kegiatan pun dia berprestasi. Dulu dia ikut Olimpiade Fisika di sini. Ya, di SMA 14. Sekarang masuk lagi Olimpiade dari tingkat mahasiswa. Nah, kalau kamu lihat tadi prestasinya, ya jadi membanggakan dan membuat bangga diri sendiri, keluarga maupun SMA Negeri 14. Pokoknya kalau Bu Duma panggil Esra nggak ada kata enggak, Bu. Ya, Bu, siap gitu ya. Terima kasih anak sayangnya. Silakan berbagi dengan teman-temannya, dengan adik-adiknya di sini. Dan nanti ada yang lainnya juga. Bu Grace, nanti kalau ITB udah selesai kasih dari Poltekim ya sedikit. Ya, Bu Grace. Ya. Baik, Ibu. Makasih. Yuk. Ya, dipersilakan Kakak Esra dengan baju kebesaran ITB-nya. Foto dong Bu Grace, foto lengkap ada Esranya. Baik, silakan Kak Esra, saya foto sambil foto. Dihidupkan di kameranya di ini apa? Ya, dihidupkan dulu semuanya coba supaya ikut foto. Iya, kita foto rame-rame keluarga besar 14.
Slide 1, slide 2, dan seterusnya. Jarang nih ketemu sama Kak Esra nih. Arya boleh ngambil juga. Nah, seperti itu. Ini seneng banget deh. Coba deh. Ya, slide berikutnya mungkin Bu Grace ada. Sudah Bu, dipersilakan. Kak Esra. Dipersilahkan, Kak Esra. Kak Esra mau share screen, saya bikin host dulu. Iya, Esra masih tutup ininya, Anet. Dan dari Bandung agak jauh ya, jadi agak sedikit terganggu sinyalnya. Keren banget ya Bu, jadi BEM di sana, wow. Hisyah. Prestasinya Keren kan? gila segudang. Tapi hebat gitu loh. Gak gampang Bu kalau di ITB. Segudang, tapi IP-nya itu loh yang cakep Keren. banget. Keren. Ya, saya sudah bikin Esra untuk. Oke, tes. Suara saya masuk? Masuk nak sayang. Sebelumnya makasih banyak ya Bu atas kesempatannya. Saya jujur senang banget bisa sharing-sharing ke teman-teman di SMA 14. Ini jadi gak ada moderator berarti ya, Tom? Tom. Enggak saja, acara santai saja. Yang ada, Master. Gak usah gitu. Oh ya, jadi ini fun fact aja. Gultom ini sejurusan sama aku. Jadi dan sekarang lagi osjur juga. Jadi Gultom mungkin rada malu. Takut sama seniornya katanya. Tapi sebenarnya gak ada apa-apa kok. Gak ada apa-apa di balik ya. Mungkin aku mau sebelum tanya jawab ya ke teman-teman SMA 14. Mungkin aku mau cerita dulu kali ya tentang diri aku sedikit. Gak apa-apa gak? Oke. Itu yang ditunggu. Bagi ilmu. Oke. Udah masuk belum ini? Oke, sudah, tapi belum keluar. Ya, oke, siap. Oke. Sebenarnya ini cukup singkat ya buat sharing-sharingnya, soalnya aku baru siapin baru-baru ini. Mungkin selebihnya bakal aku jelasin lewat lisan aja. Sekarang kita Q&A ya dengan teman-teman 14. Kenalin dulu, nama aku Faras Ezra Carakapurwa. Teman-teman bisa panggil aku Ezra. Aku sekarang lagi di jurusan Teknik Dirgantara di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mungkin kalau teman-teman masih asing dengan istilah Dirgantara, itu sama aja kayak penerbangan. Jadi, namanya teknik penerbangan. Seperti yang tadi Bu Duma sempat singgung juga ya, kayak kata ibuku, aku dulu suka sama penerbangan atau gimana-gimana. Itu benar. Karena ketertarikan itu yang mengantarkan aku lah buat memilih jurusan ini. Nah, mungkin kenalan dulu ya tentang diri aku. Ngapain sih aku ngomong di sini? Ngapain aku sharing sama teman-teman? Emang aku siapa? Mungkin aku mau sharing lagi kegiatan aku selama di ITB. Aku sekarang kebetulan lagi diamanahkan sebagai ketua orientasi studi jurusan di himpunan Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan atau KMPN. Sekarang masih berjalan sampai sekarang osjurnya. Tapi nggak ada fotonya di sini karena kan osjurnya online ya, jadi mau diabadikan pun ya cuma Zoom doang, jadi kayak kurang aja gitu kalau dipilih. Tapi sekarang aku lagi memegang amanah itu. Di saat yang bersamaan aku juga sebagai tim desain dan mekanik di sebuah UKM yang namanya Aksantara ITB. Di situ aku mendesain sebuah pesawatnya kecil sih, nggak pesawat gede gitu, susah. Pesawatnya kecil buat lomba di tingkat nasional.
lomba sendiri masih Oktober nanti. Mungkin teman-teman bisa lihat itu ya, ada gambar pesawat gitu. Itu hasil desainku di komputer. Sekarang lagi proses dibuat dalam bentuk nyatanya. Kemudian aku juga sempat ikut Olimpiade Nasional MIPA di bidang fisika, dan alhamdulillah dapat medali emas kedua di Olimpiade itu. Waktu itu di Makassar. Gile, keren banget. Di Makassar bulan apa ya? Akhir April. Terus aku juga pas tingkat pertama diamanahkan sebagai kadif akademik di angkatan FTMD. Ini aku sama teman-temanku yang sama-sama divisi akademik. Di situ aku istilahnya membantu performa teman-teman FTMD selama tahun pertama. Aku juga pernah ikutan demo di DPR. Waktu itu demo aksi ini menyikapi pimpinan KPK yang terpilih itu, yang agak bermasalah. Tapi aku turun sebagai medik gitu, karena kebetulan pas acara orientasi acara ospek kampus, aku sebagai medik dan minta tolong lagi buat jadi medik di aksi. Terus aku ikutan ke Jakarta. Kayak gitu. Mungkin singkat aja soal diriku. Mungkin nggak hanya yang di ITB mungkin ya. Aku dulu di 14 sebagai OSIS juga. Aku dulu komandan Paskibra, ketua ekskul Paskibra. Terus aku juga sempat, kalau di kepanitiaan, aku jadi acara di acara Laskar, di Laskar Garuda 2017. Sama PJ acara di Jambore Pendidikan Pangannya 14. Oke. Aku stop aja soalnya udah gak ada lagi yang mau ditampilin. Nah, mungkin buat soal pengalaman itu dulu ya. Ada yang maunya dulu mungkin? Ya, dipersilakan adik-adiknya yang mau bertanya sama kakaknya. Ini contoh the best banget nih. Mudah-mudahan kakak Unggul bisa ikutin jejaknya Kak Ezra ini. Itu membawa bendera benar-benar keren banget. Jadi mahasiswa seperti ini nih, yang daya jualnya tinggi banget nih ntar. Amin. Regina, top banget ya Kak. Ada yang mau bertanya? Tuh Kak Ezra dan sudah membuka peluang untuk bertanya. Teman-teman berarti kelas 12 ya semuanya ya? Ada yang kelas 11? Tidak, kelas 12 semua nih Kak Ezra. Baru naik ya berarti ya? Ya, betul. Belajarnya PJJ karena COVID. Oh iya, benar-benar. Nah, kalian lewat Zoom ini saya pertemukan supaya mereka bisa langsung beraudiens dengan kakak-kakak yang di ITB. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya gitu. Sekarang kan mungkin lagi masa-masa sulit ya, belajar dari rumah, online, nggak bisa nanya langsung, ada banyak kendala. Mungkin teman-teman merasa pesimis mungkin pesimis dengan kondisi ini. Kalau adik-adiknya nggak nanya, Bu Grace tanya deh, Kak Ezra waktu Olimpiade rata-rata nilainya masuk ke ITB berapa rapotnya? Karena kan itu sekarang yang dilihat biasanya. Oke. Makasih banyak Bu atas pertanyaannya. Kalau buat rata-rata rapor ya, jujur banget ya, aku lupa Bu sebenarnya. Tapi matematik fisika kuat kan? Berarti biasanya ITB itu yang dilihat. 100 nilai UN-nya untuk fisika dan matematika. Saya tahu dia jejaknya. Satu lagi mungkin sebelum Ezra jawab, Bu Grace. Ezra ini ketika saya awal di 2017, 2018 masuk di SMA 14, senang lomba sampai ke Surabaya sama Ilyas. Saya minta untuk tanda tangan, dia pergi lomba ya di sana. Mungkin Ezra ingat itu, saya pikir ini anak ngapain sih lomba ke sana? Jojo amat gitu ya, tetapi semangatnya itu loh.
Dan memang dia nggak takut kalah, nggak takut menang, pokoknya dia semangat untuk lomba. Udah itu aja yang saya tahu. Sampai sekarang kan, makanya sekarang pun dia di ITB suka lomba-lomba. Maksud saya untuk adik-adiknya juga begitu. Terima kasih. Ya berarti secara nilai memang sudah kelihatan karena hobinya lomba ya nggak pernah mundur ilmunya tapi naik terus. Nah ini jadi contoh banget benar Bu. Karena saya punya. Tapi satu hal Ya, lagi Bu. Bu, orangnya tetap rendah hati, low profile, itu yang saya tahu dari Esra ini. Terlihat Bu. Oke nih. Itu ada yang nanya Kak Esra. Oke. Metode belajar organisator pasti. Oke, langsung aku jawab aja Bu, gak apa ya? Oke. Mungkin ini pertanyaannya antara Salma sama Regina mirip ya, aku sapin aja. Soal, oh enggak ding, metode belajar sama ngatur waktu. Oke, nanti aku jawab dulu. Buat metode belajar dulu, aku itu kebetulan dulu tuh udah menemukan gitu sih metode apa yang cocok sama diriku. Sebenarnya buat setiap orang metodenya tuh beda-beda. Ada yang lebih suka belajar bareng teman, ada yang lebih suka sendiri, ada yang lebih suka baca, ada yang lebih suka harus dibacain biar ngerti kayak gitu. Nah, poinnya teman-teman ini biar bisa belajar dengan baik, teman-teman harus temuin dulu nih metode apa yang paling cocok sama teman-teman. Kalau teman-teman belajar, teman-teman belajar nih, katakanlah teman-teman udah tahu metode yang cocok buat teman-teman apa, ya udah lanjutin aja, itu udah bagus banget. Tapi kalau teman-teman belum tahu nih, misalkan teman-teman harus explore banyak cara, misalkan coba suasana baru, misalkan coba belajar bareng teman. Kalau belajar bareng teman ternyata efektif, coba belajar sendiri, fokus tanpa distraksi, tanpa diganggu. Itu soal bareng-bareng atau sendiri. Terus juga bisa lagi nih divariasiin, teman-teman belajar dengan video, atau cuma baca buku, atau dengan latihan soal, atau dengan bikin mind map, kayak gitu. Sampai teman-teman nemu flow yang paling enak buat teman-teman tuh gimana gitu, buat belajar. Nah itu soal metode ya. Nah mungkin aku mau berbagi aja di luar metode, tapi ini juga berpengaruh sih, yaitu tentang apa yang dipelajari itu sendiri. Maksudnya tadi kan soal metode, mungkin aku mau berbagi soal apa sih yang teman-teman pelajarin kayak gitu. Cobalah teman-teman pelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misal fisika tuh sebenarnya banyak banget sih yang relate ke kehidupan sehari-hari. Biologi juga cukup banyak kayak gitu. Selain dikaitkan juga, teman-teman coba kuatin konsepnya gimana gitu. Soalnya kalau apa ya, ngafal rumus tuh susah banget sih, dan pasti banyak banget yang harus dihafalin gitu. Tapi jujur aja kalau untuk semua pelajaran aku juga nggak ahli gitu sih, karena apa ya, jujur aja kan biologi aku lemah banget. Aku tuh fokusnya di fisika dan matematika, sisanya tetap belajar tapi nggak terlalu mendalami. Nah maksudnya teman-teman temuin aja, teman-teman coba cari tahu sebenarnya yang teman-teman suka tuh apa sih gitu, yang teman-teman paling minati dari semua pelajaran itu apa. Kalau nggak nemu yang minati, itu perlu dieksplor lagi, harus dieksplor. Kalau teman-teman udah tahu apa yang teman-teman suka, teman-teman bisa dalamin terus di situ, jadi lebih baik lagi lah, terus lebih baik di yang itu kayak gitu. Aku juga dulu nggak berusaha belajar banyak hal, aku nggak berusaha nguasain semuanya. Ketika aku berusaha, aku malah nggak bisa ngejar semua. Itu pelajaran buatku, jadinya ya udah, aku kuasain fisika, matematika aja sampai benar-benar mateng. Buat pelajaran lain
nggak perlu se-advance itu banget lah. Yang penting bisa. Jadi harus ada prioritas juga, itu poinnya. Prioritas buat dipelajarin sesuai minat teman-teman. Oke. Buat Regina, apakah menjawab? Atau mungkin mau nanya lagi? Oke, udah ya. Terima kasih banyak ya buat pertanyaannya. Mungkin kalau ntar kepikiran sesuatu Boleh lagi saya tanya, Esra? Oh, boleh Bu, boleh. Halo? Boleh Bu. Boleh. Nak sayang, saya lihat keaktifanmu luar biasa. Tetapi saya melihat tadi bahwa IP-mu sampai saya telepon kemarin 3,8 sekian. Bagaimana sih cara kamu membuat seperti itu, Nak, antara keaktifan di kegiatan dengan belajar? Berapa lama kamu tidurnya sehingga bisa memanage seperti itu? Itu yang perlu mungkin dipahami oleh adik-adik. Seperti itu, makasih. Oke. Makasih banyak Bu buat pertanyaannya. Sebenarnya dari segi effort sendiri buat kuliah, karena jurusan yang aku pilih itu udah sesuai sama yang aku minati, dan pelajaran-pelajarannya pun juga apa ya, yang udah aku dalemin lah gitu sebelumnya. Jadi aku bisa memprioritaskan organisasi jadinya dibanding belajar. Tapi pasti ada yang aku harus kuasain lagi sih. Ada banyak banget yang harus aku kejar lagi. Nah, buat hal itu tuh seperti yang tadi udah kau bilang, aku coba belajar sendiri karena aku nyamannya belajar sendiri dibandingkan bareng teman-teman. Nah, bareng teman-teman buat ngajarin teman-teman yang lain sih kalau mungkin ada yang dibutuhkan, mungkin buat ngerjain PR atau segala macam. Gitu. Nah, terus kalau kan ada organisasi nih. Nah, justru organisasi itu sebagai opportunity gitu sih buat belajar bareng. Jadi di samping kita bahas pekerjaan, bahas kejaran organisasi, kita juga bahas gitu soal pelajaran yang kita pelajarin dan tugas-tugas yang kita dapat. Jadi biar bisa diskusiin bareng-bareng gitu sih. Jadi organisasi juga opportunity sebenarnya buat belajar bareng. Kayak gitu, Bu Duma. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, gak apa-apa ya, Bu? Silakan, silakan. Oke. Ini ada juga yang nanya, gimana membagi waktu istirahat dan waktu belajar ataupun ambisnya. Buat hal ini tuh sebenarnya gimana? Buat belajar itu belajar dan berorganisasi dan yang lainnya itu nggak terjadi secara paralel gitu loh waktu-waktu beratnya. Maksudnya gimana? Maksudnya pas UTS misal, UTS atau UAS, ya aku fokus ke akademik, aku fokus ke pelajaran, aku fokus buat mastiin aku bisa dapat nilai yang baik lah. Tapi di saat itu juga beban organisasi, aku coba delegasiin dulu ke yang lain, aku coba kasih ke yang lain dulu. Nah, begitu beban akademiknya udah mulai berkurang, Oh ya? aku fokus lagi ke organisasi. Kenapa, Bu? Oke. Aku fokus lagi ke organisasi. Jadi semua hal itu tuh gak terjadi bersamaan gitu loh. Jadi aku coba bagi-bagi prioritas waktunya kayak gitu. Mungkin ada tools yang bisa berguna ya buat teman-teman soal mengatur waktu. Itu namanya Eisenhower Matrix. Aku coba tulis di kolom chat ya. Itu tuh jadi kayak kita membagi tugas berdasarkan urgensinya sama penting atau urgensi sama penting atau enggaknya. Ada penting mendesak, ada penting tidak mendesak,
tidak penting dan mendesak, ada tidak penting tidak mendesak. Aku coba bagi-bagi kegiatanku jadi ke situ sih. Yang penting mendesak aku prioritasin, jadi semuanya bisa tetap kekejar kayak gitu. Mungkin yang lebih dalam lagi, lebih dalam dari semuanya lagi, teman-teman juga harus tahu tujuan jangka panjang teman-teman apa. Kayak contoh, aku mengambil beberapa peran di organisasi dan juga berusaha maksimal di akademik, itu juga karena suatu tujuan. Karena aku itu tipenya lebih suka melihat suatu hal dalam gambaran besar. Aku kurang bisa tuh melihat dalam gambaran-gambaran kecil. Jadi aku melihat dari tujuan besarnya. Nah, intinya adalah tujuan aku di masa depan itu tuh aku ingin memajukan industri Dirgantara lah, Dirgantara di Indonesia. Nah, itu jangka panjang kan. Tapi aku coba tarik dari sana, kebutuhannya apa aja sih sebenarnya? Kebutuhannya yang jelas pengetahuan tentang Dirgantara harus bagus. Artinya harus bagus. Terus yang lainnya, aku juga perlu skill leadership. Aku perlu skill kepemimpinan dan juga skill manajerial. Terus aku juga harus bisa melatih teamwork. Dari kebutuhan-kebutuhan itu, akhirnya aku tarik jadi organisasi-organisasi yang relevan, yang buat aku ikutin. Jadi pas teman-teman ngambil peluang untuk berorganisasi, teman-teman nggak asal ambil, jadi keteteran di kedepannya. Teman-teman ambil yang sesuai sama tujuan teman-teman aja, kayak gitu. Lebih selektif lah filteringnya. Gitu. Itu yang biar lebih membantu lagi lah buat beban yang dimiliki, ngatur beban yang dimiliki. Oke. Apa udah kejawab tadi yang soal ngebagi waktu? Oke. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ini ya di share aja. Lanjut. Kuliah online dan offline di ITB bedanya gimana? Kakak kuliah online sangat memberatkan mahasiswa ITB, lagi dengan banyak kesibukan kalau kuliah online maksudnya, kesibukan kalau kuliah online. Sebenarnya perbedaannya cukup signifikan sih, sangat signifikan. Contohnya aja kayak kelas, sering banget tuh dosen ngisi kelas tapi melebihi jam normalnya karena kondisi online. Jadi kayak ya lebih fleksibel aja gitu, lebih suka-suka. Nah di situ jadi lebih susah sih buat ngatur waktunya. Tapi itu beberapa aja yang kayak gitu. Selain itu juga apa ya, perbedaan lainnya yang jelas interaksi sosial jadi ini banget sih, berdampak banget. Kayak aku tuh dulu selama kuliah ketemu teman-teman, ketemu orang lain, bisa bercanda, bisa ngobrol gitu kan. Terus kalau kelar kelas bisa main. Tapi sekarang enggak gitu. Selesai kelas, tutup room, udah selesai hampa. Jadi nggak seru banget gitu kan kalau online. Itu juga kedua, dan itu cukup berdampak sih sama kondisi mental, kondisi psikologis juga. Nah itu yang harus teman-teman jaga gitu sih. Teman-teman juga harus agendain tuh buat ngobrol lagi sama teman-teman yang lain. Tapi online aja ngobrolnya, lain pakai call aja, jangan ketemu. Ntar corona gitu kan. Nyebar. Terus kalau memberatkan, iya memberatkan dengan alasan-alasan tadi, memberatkan. Tapi ada dampak positifnya juga sih. Dampak positifnya gini, aku tuh kalau di kelas, aku tuh sukanya duduk di belakang, jujur-jujur aja. Aku suka duduk di belakang. Terus ya, kadang papan tulis tuh suka gak kelihatan gitu, jadi mengganggu lah buat nyatet atau segala macam. Nah, kalau kuliah online gini, aku tinggal lihat layar, presentasinya kelihatan jelas, dan aku bisa langsung nyatet dan lebih cepat ngerti sih dengan kayak gitu. Dan juga tadi dengan aku bilang metode belajarku lebih suka sendiri, ya itu cocok gitu dengan aku belajar sendiri, terus kuliah online sendiri, lebih cocok gitu sih buat mengerti materinya. Kayak gitu, buat yang nanya. Buat
tiap orang mungkin beda-beda sih impact-nya. Makasih banyak yang udah nanya. Ini BTW banyak yang chat di private Bu, jadi mungkin nggak kelihatan di everyone. Mungkin pengen anonimus, saya nggak sebut namanya. Iya, banyak Terus saya ada lagi baca. nih, Sidki dari 12 IPA 2. Wah, target yang bagus ya. Mayoritas outputnya kemana? Oke. Buat output dari FTI itu tuh, ini aku dari pandang anak ini teknik Dirgantara, aku gak terlalu tahu banyak soal fakultas lain, tapi aku coba jawab semampunya. FTI itu cukup luas prospeknya, karena FTI sendiri kamu nggak spesifik dan jurusannya apa. Ada teknik industri, manajemen rekayasa industri, ada teknik fisika, ada teknik kimia, teknik energi murni, kayak gitu. Itu banyak jurusan. Dan dari masing-masing jurusan prospeknya luas gitu sih. Mungkin yang aku tahu teknik kimia ya. Teknik kimia itu outputnya ke pabrik-pabrik itu setauku, industri. Terus kalau teknik industri itu outputnya ke industri juga sih, tapi lebih ke apa ya, bagian manajerial gitu loh, yang mengatur sistemnya gimana, kayak gitu outputnya. Teknik fisika tuh bisa kemana-mana, dia bisa menguasai bidang apapun, umum banget. Itu mungkin sih yang aku bisa jawab. Kalau selebihnya aku takut salah juga. Mungkin biar lebih bener lagi, Sidki bisa lihat nih di internet referensi soal FTI kayak gimana. Apakah menjawab? Kayaknya FK atau koneksi. Nggak apa. Oke. Terus setelah aku ambil TB untuk kuliah. Oke, kalian belajar dari dosen relasi antar mahasiswa. Tingkatnya lebih tinggi. Nah, ini menarik nih kalau kamu nanya juga soal relasi antar mahasiswa tingkatnya lebih tinggi. Banyak Ronauli buat pertanyaannya, coba jawab. Lingkungan belajarnya mungkin tergantung fakultas sih, soalnya beda fakultas beda tempat. Tapi kalau di FTMB sendiri cukup nyaman sih, cukup nyaman. Dosennya ahli, menguasai di bidangnya. Mayoritas dosen di ITB itu S3 dan minimal dosen di ITB itu S2 minimal. Ya, kayaknya emang pasti gitu sih kalau dosen. Tapi dari segi ilmunya dan keahliannya itu sangat menguasai gitu. Jadi teman-teman bakal dapat banyak insight gitu sih setiap dosen yang ngajar. Kalau dosen yang mengajar, pasti dosennya tuh selalu ngebagi gitu. Kalau di dunia nyata, di prakteknya, itu tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi teman-teman gak cuma belajar yang dari buku, tapi teman-teman juga ngerti gitu, realnya tuh kayak gimana. Harapannya, seperti itu. Terus, fasilitasnya sebenarnya apa ya, ada beberapa gitu sih yang kurang, tapi masih memadai lah, kurang artian laboratorium mungkin ya, ada sedikit alat yang nggak diperbarui, tapi overall buat semuanya fasilitasnya bagus dan nyaman buat belajar. Perpustakaannya gede dan bagus banget perpustakaannya buat belajar, atau belajar di student corner gitu pun itu juga banyak fasilitasnya dan nyaman juga lah gitu buat belajar. Kalau kantinnya ini sih apa, ramah di kantong juga, jadi gak mahal-mahal banget lah dan nyaman juga. Overall enak-enak aja fasilitas. Relasi ke mahasiswa yang tingkatnya lebih tinggi. Ini tergantung jurusan juga ya. Tapi overall ya, kalau di keseluruhan, senioritas tuh gak ada gitu sih di ITB. Ini jujur, karena aku sering manggil cutting gak pakai K, ya panggil nama aja gitu.
Terus kalau kalau lagi orientasi jurusan mungkin rada strict ya buat interaksi. Mungkin ada batasan-batasan. Tapi kalau udah kenal, kalau udah nggak lagi osjur, kalau lagi nggak ada momen di kelas segala macem, itu slow banget. Kayak mau main bareng sama cutting pun bisa. Dan mau main sama yang 2 tahun di atas pun juga bisa. Aku sering banget sih di himpunan jurusanku, kayak main kartu bareng sama cutting-cutting, sama yang 2 tahun di atas. Terus manggilnya doang, itu slow banget sih, nggak pakai kak lagi. Kayak gitu. Karena apa ya? Kenapa kita bisa sampai ke tahapan itu? Karena kita ngerti gitu loh, di masa depan tuh nggak ada lagi tuh boundary umur, batas-batas umur tuh udah gak jelas gitu. Bahkan bisa aja atasan lebih muda daripada bawahan tuh bisa aja kan. Jadi ya kita mikir aja sih, ngapain sih kita ada senioritas, ngapain juga kita memperlakukan ada tingkat lebih rendah daripada kita gitu. Padahal mah sama aja, kita semua sama, setara gitu. Gitu sih buat relasi. Masih banyak sekali lagi buat Ronauli pertanyaannya. Makasih, Kak. Sabit. Gimana sih Kak cara ngatasin malas belajar? Oh iya, maaf banget. Buat waktunya gimana ya Bu? Apa ini saya jawab semua atau gimana? Bebas, Nak. Kita nggak ada kok. Ini di premium sekolah yang memfasilitasi jamnya. Oh, maksudnya untuk rundown sih Bu? Bebas, Apakah bebas. Tanya jawab. Sekarang masuk ke acara tanya jawab. Tanya jawab, jadi dipersilahkan buat Kakak Esra, jadi biar adik-adiknya puas dengernya. Oh. Oke, berarti lanjut ke pesanan. Atasin malas belajar. Oh, oke. Malas belajar tuh wajar sih, wajar. Pasti ada waktu-waktu kita malas. Tapi gimana cara kita ini kan nge-recover dari rasa malas itu? Biasanya tuh aku pas lagi malas ya, aku langsung cari metode buat menghilangkan rasa malas itu sih, dengan menghibur diri. Contohnya mungkin ngajak teman main, atau kalau gak ada yang bisa main, ya makan di luar sendiri, atau enggak main game di laptop. Banyaklah metodenya. Teman-teman pasti lebih tahu metode yang lebih sesuai sama teman-teman sendiri buat ngatasin rasa bosen, rasa males. Cuman gak bisa dong kita main terus tanpa kita lanjut belajar lagi kan. Ntar 12 terus tahu-tahu waktunya hilang. Nah, di sini perlunya teman-teman buatnya kayak tadi aku nyebut tujuan aku di masa depan buat majukan industri dirgantara. Itu tuh juga tujuan yang selalu coba aku ingat gitu sih dalam setiap hal yang aku lakukan. Contoh ketika aku lagi males, aku coba ingat lagi, sebenarnya tuh gue mau ngapain sih? Sebenarnya tuh gue mau mencapai apa sih? Kalau gue gini-gini doang, kalau gue apa ya? Kalau aku malas-malasan terus, ya masa iya sih lu bakal mencapai mimpi lu itu? Kayak gitu. Jadi tujuan itu bakal menjadi tamparan tersendiri buat lo di saat-saat lo lagi malas. Dan disitulah lo bisa bangkit lagi dan lanjutin belajar untuk mengerjakan apapun lah. Mengerjakan apapun. Terkait hal ini juga, terkait tujuan, aku mau sharing konsep soal Ikigai. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Aku tulis saja tulisannya biar gak salah. Ikigai, teman-teman bisa cari di internet, ada banyak referensinya. Intinya Ikigai itu sesuatu yang membuat teman-teman bangun di pagi hari. Itu arti harfiahnya. Tapi arti lebih dalamnya adalah artinya adalah apa sih tujuan teman-teman melakukan apa yang teman-teman lakukan. Kayak gitu, itu Ikigai. Cara menemukan Ikigai bisa dicari di internet. Intinya Ikigai itu memadukan 4 aspek: apa yang kita suka, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa dibayar dengan itu, dan apa yang dunia butuhkan.
irisan dari 4 aspek itu ikigai teman-teman. Nah, gimana buat menemukan 4 aspek itu? Teman-teman harus terus eksplorasi, harus terus mencari tahu, karena dunia itu luas, wawasan itu luas. Jadi teman-teman harus cari tahu sebenarnya apa yang teman-teman suka. Jadi kayak looping gitu sih, tapi teman-teman harus memulai lah proses pencariannya. Nggak bisa. Ikigai itu bukan kayak hidayah yang bisa didapat kapan aja. Nah, hidayah juga kayak gitu sih. Pokoknya teman-teman nggak bisa pasif lah buat mendapatkan itu, mendapatkan tujuan itu. Intinya tetap harus eksplor diri ya. Benar banget, eksplor diri. Benar Bu Grace. Makasih banyak Bu udah mengintikannya. Gimana buat Sabit, apakah terjawab? Oke, makasih banyak juga ya udah nanya. Terus lagi. Firman, 12 IPA 5. Oke. Oceanografi prospeknya gimana? Sorry banget kayak yang tadi FTI aku gak bisa jawab banyak karena oceanografi itu aku gak dalamin gitu sih, itu isinya apa aja. Tapi yang setahu aku sendiri oceanografi lebih banyak di lapangan, lebih banyak di lapangan mencari data buat dimanfaatkan lah gitu. Ranahnya di mana? Ranahnya ya di seperti namanya oceanografi di laut, di ocean gitu. Kayak gitu. Buat prospeknya sendiri, perusahaannya apa, kerja detailnya gimana. Jujur sorry banget, Man, aku gak bisa jawab banyak sih soal itu. Teman-teman bisa nyari sendiri. Gimana Man, dimaafkan gak? Iyalah, nanti banyak kok di YouTube ada. Ya, YouTube bisa. Kalau boleh adik-adiknya boleh tahu nomornya Kak Esra, siapa tahu boleh SMS-an atau WA? Nggak perlu. Oh, nomor ya. Atau di IG? Instagram Atau IG? bisa. Instagram mungkin bisa. IG aja. Mungkin adik-adiknya bisa catat, jadi nggak perlu pakai WA, IG aja. IG-nya boleh tahu, Kak? Oh iya, saya tulis saya di kolom chat ya. IG-nya itu ya buat Instagramnya. Teman-teman bisa boleh banget buat ngobrol sih. Aku bakal terbuka banget, bisa bertukar pikiran sama teman-teman. Siap. Oh, di follow Sabit banget teman-teman. Oke, ini ada lagi yang lewat private. Pemilihan jurusan berdasarkan tesnya. Tesnya itu seperti apa? Faktor-faktor mungkin aku mau perjelas dulu ya sistemnya. Makasih banyak buat pertanyaannya. Buat sistemnya sendiri, kita itu di ITB nggak langsung masuk ke jurusan, tapi kita masuk ke fakultas dulu. Kayak aku di Teknik Dirgantara atau penerbangan. Nama fakultasnya itu Fakultas TKM-PTN atau SNMPTN. Itu milihnya fakultas dulu. Terus pemilihan jurusannya gimana? Pemilihan jurusannya itu berdasarkan performa tingkat 1 teman-teman, dari ujiannya, dari tugas, dari ya apapun lah, nilai keseluruhan. Dari IPK-nya sih gitu, diakumulasi jadi IPK. Dari IPK, kemudian teman-teman daftar, teman-teman milih jurusannya secara prioritas. Jadi dikasih slot jurusannya sesuai jurusan yang ada di fakultas itu. Contoh di FTMD ada 3 jurusan, berarti ada 3 slot. Terus kita ngurutin pilihan pertama mau jurusan apa, kedua jurusan apa, ketiga jurusan apa. Kalau aku waktu itu urutannya Teknik Dirgantara,
teknik kedua apa ya? Lupa. Teknik mesin, sama yang ketiga teknik material. Nah, buat pemilihannya sendiri, langkahnya tuh gini, kalau kata ITB ya, yang dipilih tuh, yang dilihat itu prioritasnya dulu. Yang milih teknik dirgantara pertama, itu yang lebih diprioritaskan dibandingkan yang milih kedua. Nah, kalau kuotanya ternyata penuh, baru ngelihat IPK. Orang-orang yang milih teknik dirgantara pertama, IPK-nya disaring dulu, kayak gitu. Disaring, diurutkan. Yang urutan bawah-bawah yang nggak dapat kuota, ya sorry banget, dilanjutkan ke pilihan kedua dia, kayak gitu sih buat alur pemilihan jurusannya. Faktor yang bisa mempengaruhi sebenarnya pure performa akademik kamu selama tingkat pertama sih, selama tahun pertama, kayak gitu. Mungkin Gultom mau nambahin, boleh banget. Oke, nambahin dikit Master. Ada beberapa jurusan yang memang bisa dibuka lewat jalur peminatan. Misalnya di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, teknik material itu bisa diambil langsung dari jalur peminatan. Itu nanti ada jalurnya sendiri. Contohnya di FMIPA juga ada astronomi, kalau nggak salah itu juga bisa diambil lewat peminatan. Jadi, ya dua itu sih tadi, seperti yang Master saya udah bilang, ada metode seleksi dan ada metode peminatan. Jadi yang peminatan ini nanti ketika masuk FTMD misalnya, dia udah ngambil teknik material, jadi dia nggak melalui lagi seleksi itu. Dia langsung masuk ke apa yang dia telah nyatakan sebagai minatnya tadi. Gitu aja sih, Master. Oke, masih banyak Gultom buat tambahannya. Master selanjutnya. Jadi buat peminatan itu dipilihnya dari sejak ini ya, pemilihan di SNMPTN. Kalau SBMPTN nggak bisa dapat peminatan. Jalur Apakah daftar menjawab? peminatannya mungkin bisa dijelaskan. Oh, oke. Peminatan sendiri itu dipilihnya di SNMPTN aja sih, Bu. SNMPTN aja. Sebenarnya ada juga jalur internasional. Internasional tuh setelah SNMPTN, SBMPTN selesai. Nah, di internasional teman-teman langsung milih jurusannya dari pendaftaran, kayak gitu. Jadi kayak jurusannya udah fix sejak pendaftaran. Tapi tetap belajar bareng yang lain selama tahap pertama, tingkat pertama, kayak gitu. Buat internasional. Kalau boleh tanya, Ezra, katanya tingkat 1 ini semua tiap minggu ke kalian ujian rumus-rumus dulu ya biasanya. Makanya kenapa matematik fisika ITB sangat tekan banget. Gimana tuh, Master? Nilainya dicek. Nggak tiap minggu sih, Bu, sebenarnya. Itu mungkin tergantung ke dosennya aja. Itu setiap dosennya punya caranya sendiri lah. Tapi defaultnya sistemnya itu sebenarnya nggak ada tuh ujian-ujian kayak gitu. Kalau saya sih nggak digituin sih, Bu. Mungkin ada dosen yang cukup jahat atau cukup strict, makanya nerapin kayak gitu, mungkin ada. Tapi kalau aku sendiri nggak. Ya sih itu. Kalau ujian standar aja sih, ada UTS, UAS. Ada kuis. Kuisnya itu per berapa bulan ya, Tom? Kadang terserah dosennya sih, Master. Oh iya, benar. Buat ini mungkin buat kimia 6 bulan dibagi 4 berapa sih? Pokoknya dalam satu semester ada 4 kali kuis buat uji pemahamannya. Itu buat kimia. Tapi buat ujian yang lain, matkul lain nggak ada kayak gitu sih. Cuma saja. Gitu. Bu Grace ya tadi yang nanya ya, Bu. Iya. Masih banyak, Bu, buat pertanyaannya. Jadi lebih jelas juga sistemnya gimana. Iya. Kumlot di ITB dengan UI, saya dapat informasi. Jadi kadang-kadang adik-adiknya nanya ke saya, jadi saya tanya lagi langsung sekarang biar mereka dengar. Nilai 3,5 atau 3,7 sekarang ITB kumlot? 3,5 sih, Bu. IPK-nya 3,5.
Ya, benar. Tidak boleh nilai C. Wow, sampai 38 ya. Wow, keren. Tidak boleh ada nilai C ya. Iya, Bu, siap. Tadi terakhir tuh yang bentar ya. Kayak tentang jurusan ya. Ada lagi nih pertanyaan, menurut kakak, apakah jika kita masuk FMIPA, kita bisa lintas dari ilmu murni ke penerapannya atau teknik? Bisa banget. Bisa banget. Buat yang nanya nih, makasih banyak buat pertanyaannya. Bagus banget. Bisa buat lintas. Ini dalam konteks kerjaan berarti ya? Di everyone aja gak apa-apa. Bisa malu-malu. Oke, kayaknya lagi gak bisa. Tapi kalau konteks dunia kerja, setauku bisa-bisa aja sih. Asalkan teman-teman juga belajar di luar yang teman-teman pelajari di jurusan teman-teman di dalam kelas. Karena banyak banget sih orang yang yang jurusannya A, tapi pas kerja tuh di bidang C gitu, kayak jauh gitu. Itu tuh yang menentukan teman-teman bakal di mana. Sebenarnya yang teman-teman nggak pelajari di dalam kelas, yang dalam kelas itu kan cuma dasarnya aja, bukan penerapannya. Kalau teman-teman bisa belajar soal teknik di luar ruang kelas, itu bisa banget buat lintas pekerjaan ke bidang teknik, kayak gitu. Jadi semua bisa terjadi sih. Pak menjawab? Oh, ada satu lagi bertanya. D3-nya ITB dulu ada yang kerjasama dengan Swiss. Apa ya? Saya lupa. Wah, kurang tahu Bu. Kalau itu. Mungkin Gultom tahu mungkin. Saya lupa kerjasama. Ada Sedengar, dengan Swiss. waktu itu pernah denger sih klimatologi kalau nggak salah deh. Ada D3-nya, cuman udah lama nggak ada kabarnya. Oke. Ya. Habis pertanyaan untukmu sayang? Masih ada nggak ekstra? Masih. Oh ya, tadi ada yang nanya soal ada tes lagi atau enggak buat jurusan, nggak ada. Udah terjawab ya. Jadi cuma ditentukan oleh IPK, IPK tingkat pertama. Terus ada lagi ini yang nanya, gimana proses bisa masuk ITB dan effort yang harus dikeluarkan? Sebenarnya gini ya, nggak hanya berlaku buat ITB, tapi buat apapun yang teman-teman pilih. Yang jelas, masuk suatu tempat, suatu univ itu peluangnya nggak gede lah. Nggak gede. Peluangnya kecil. Dan karena peluangnya kecil, teman-teman harus bisa mengeluarkan effort yang nggak biasa. Nggak biasa bukan berarti lebih keras. Lebih keras belum tentu nggak biasa. Itu yang harus dicatat ya. Berarti teman-teman durasi belajar lebih lama bisa menjamin teman-teman lebih besar peluangnya buat masuk apa yang teman-teman inginkan. Kalau belajar lebih lama tapi pemahamannya progresnya nggak signifikan pun bukan berarti sia-sia sih, tapi maksudnya masih ada yang harus di metode yang tepat itu sih. Kalau teman-teman udah tahu metode yang paling tepat gimana buat teman-teman, teman-teman nggak perlu meluangkan waktu sebanyak itu gitu buat belajar aja. Karena kalau metode udah bagus, insya Allah belajar itu keberhasilannya lebih tinggi lah peluangnya, kayak gitu. Jadi harus tahu dulu metode yang tepat, jangan asal belajar yang lama atau belajar sampai malam nggak tidur, jangan malah menyiksa diri teman-teman sendiri. Carilah metode yang tepat supaya teman-teman bisa menghemat banyak waktu, kayak gitu. Selain metode yang tepat juga prioritas apa yang teman-teman paling suka, dalemin aja di situ. Sisanya bisa
ini bisa menyesuaikan. Oke, Oke, masih ada pertanyaan lain lagi kah? masih Bu. Enggak. Ada lagi nih, tinggal 2. Nanya tentang TPB. TPB itu apa? Bagaimana prosesnya? Apa yang harus dilakukan untuk itu? Oke, makasih banyak buat pertanyaannya tentang TPB. Menarik ya. TPB itu singkatannya adalah tahap persiapan bersama. Lupa ya tahap atau tahun, tapi intinya itu tahap persiapan bersama. Maksudnya bersama, kita masih disatukan sebagai satu fakultas, belum dipisah-pisah ke jurusan-jurusan masing-masing, kayak gitu. Nah, di TPB itu ada apa aja? Di TPB kita belajar lagi ilmu-ilmu sains yang dasar. Kayak kita ngulang SMA lagi, kayak SMA kelas 4 lah gitu TPB. Yang kita pelajarin ada matematika, ada fisika, ada kimia. Biologi gak ada ya? Biologi gak ada. Terus matkul-matkul lain kayak pengantar engineering dan desain, terus engineering tuh teknik ya. Terus tata tulis karya ilmiah itu kayak bahasa Indonesia. Terus bahasa Inggris juga ada. Udah sih itu aja sebenarnya matkul TPB. Olahraga, Master. Oh iya, olahraga, bener. Sorry lupa. Iya, bener banget ada olahraga. Oh, sama pengenalan ini juga programming. Namanya pengenalan komputasi, Penkom. Itu jadi teman-teman belajar dasar-dasar programming. Nah, apa yang kamu harus lakukan? Ya, apa ya? Mungkin yang bisa disiapin dari sekarang kayak konsep dari matematika, fisika, kimia gitu sih. Karena di TPB gak bisa kita kerjaan ujian dengan rumus. Gak bisa dengan hafal rumus doang. Jadi harus tahu konsepnya gimana, tahu penurunannya, tahu sistematikanya gimana. Itu teman-teman harus kuatin kalau bisa sebelum di TPB. Biar pas di TPB mengejarnya gak terlalu sulit. Gitu sih buat persiapannya, apa yang dilakukan. Apa kamu jawab yang nanya ini soal TPB? Oke, masih ada lagi kah? Ada Bu, tinggal nambah lagi. Lumayan banyak Dua untuk lagi deh, Kak Esra. 2 lagi. Enggak deh, satu lagi Bu. Satu lagi. Oke. Untuk pas internasional kuliah nanti pas 2 tahun pertama. Oke. Buat internasional tahun pertama berarti 1 tahun pertama pas TPB itu kelasnya dipisah sama yang reguler. Jadi inter belajarnya ada kelasnya tersendiri, pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah, pas di jurusan itu tergantung dosennya biasanya. Ada yang ngegabung reguler sama inter, ada yang misah. Kalau yang dipisah bahasanya beda, reguler pakai bahasa Indonesia, inter pakai bahasa Inggris. Tapi kalau digabung, nah ini reguler yang ngalah. Jadi saya dosennya pakai bahasa Inggris. Jadi karena ada inter ya udah yang reguler juga harus kuliah dalam bahasa Inggris juga. Kayak gitu sih. Itu buat yang ini ya, inter. 2 tahun pertama di Indo bareng sama reguler. Ada yang bareng, ada yang enggak kayak gitu. Terus universitas partnernya yang menentukan siapa. Kalau ini tuh setahu aku tuh ada kesempatan buat milih gitu sih, kayak mau ke negara mana. Tapi pilihannya ada apa aja, itu yang jelas disediain sama ITB-nya. ITB-nya berrelasi sama siapa, berafiliasi sama kampus mana, yang bisa dipilih ya yang ada di dalam lingkup itu aja, nggak bisa milih yang di luar itu, seharusnya gitu. Mungkin Gultom ada tambahan soal ini? Kalau di teknik dirgantara misalnya kerjasama sama Delft, terus juga di Rusia juga ada kerjasamanya, di MIT juga ya Mas? Iya kali ya? Kurang tahu. Ya, kemarin sih baru belajar tentang itu juga, dikenalin juga.
kalau banyak banget relasi yang ITB jalin dengan banyak universitas. Bagi yang pengen banget student exchange gitu pas kuliah, ITB kesempatannya luas. Bagus. Makasih banyak buat pertanyaannya ya. Baru banget Bu, ada satu lagi nih Bu. Iya, ayo. Gak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Ayo, Bu Rumah lakon. Bu Rumah di sekolah nih. Oh di sekolah, oh iya sih Bu. Iya, iya. Oke, ini ada yang nanya lagi ya. Kalau soal SBM, biasanya materinya banyak yang keluar dari mana ya? Karena apa kesulitan beda dengan di sekolah. Keluar dari mana? Sumbernya tuh sebenarnya nggak bisa dicari gitu sih, karena ya emang soalnya dibuat langsung pembuat soalnya. Oh ya materi. Kalau materi sebenarnya sama kayak SMA, cuma pengembangannya itu konsep-konsepnya sama, dasar-dasarnya sama, nggak ada konsep tambahan, itu nggak ada. Kayak gitu. Jadi yang harus diperkuat konsep sih yang jelas. Konsepnya harus ngerti kenapa bisa kayak gitu, kenapa bisa kayak gini. Karena di SBMPTN sering banget dimodifikasi gitulah soalnya, jadi kelihatannya sulit. Tapi konsepnya itu yang pernah kita pelajarin. Aku menjawab kayak gini, tapi aku jujur belum nggak SBMPTN. Aku cuma melihat dari yang aku dapat di bimbel sama yang di tryout. Jadi mungkin kamu bisa cari tahu lagi ya referensi yang lebih valid soal SBMPTN. Karena pasti aku nggak bisa jelasin semua. Level kesulitan jelas beda dengan yang diajarkan di sekolah. Jadi harus banyak latihan juga sih buat bisa ngelihat apa pola-polanya gitu, bukan pola, modifikasinya bisa sejauh apa. Jadi teman-teman bisa ngelatih pemikiran teman-teman buat ngaitin satu konsep ke konsep yang lain, kayak gitu. Kalau disingkat berarti 2 poin, yaitu konsepnya kuatin sama latihannya diperbanyak. Apakah menjawab? Oke. Sebenarnya belum ada pertanyaan lagi Bu sampai sekarang. Itu pertanyaan terakhir. Mungkin saya serahkan lagi atau bagaimana? Iya. Nah, Esra, anak-anak semua, iyalah, anak-anak saya kelas 12, perlu ketahui bahwa teman kamu Paras Esra dan Arya adalah keduanya masuk ITB dengan jalur SN ya, SNMPTN ya, yang tanpa tes ya, kalau saya nggak salah, tanpa tes, sehingga kalau mau tanya SBM dan seterusnya, memang mungkin tanya yang lebih akurat lagi datanya. Itu satu. Yang kedua, nggak usah takut kalau kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun di ITB ya Arya ya, karena banyak sekali ya linknya, dan tadi biayanya murah juga, cukup bisa ini kantong kalau untuk konsumsinya ya, untuk Esra dan seterusnya seperti itu. Yang ketiga, kalau Esra ini tadi belajar sendiri, tetapi dia mau berbagi katanya buat teman-temannya untuk lebih menguatkan pemahamannya. Saya pikir begitu, karena di 14 juga dia lakukan seperti itu. Yang berikutnya, kemandirian Esra ini tinggi sekali, terbukti meski jauh dari orang tua dan seterusnya, dia tetap, dan sampai saat ini Mama ada di Swiss ya nak ya, tugas di sana kebetulan di Departemen Luar Negeri, dan dia cukup mandiri ya untuk bekerja dan tahu dia apa yang mau dia kerjakan dan harus bagaimana. Ini memotivasi adik-adik semua ya untuk tetap semangat dari sekarang ya, disiplin. Saya pikir seperti itu ya, dan mau berbagi seperti itu. Dari saya buat yang lainnya, dan Bu Grace, terima kasih banget Esra. Luar biasa kamu ya, Arya juga, dan masih banyak teman-teman kalian, kakak-kakak kalian di sini. Ada satu lagi, siapa tuh Arya, yang saya
ini harusnya ikutan tetapi dia ada kegiatan jurusan sehingga nggak bisa bergabung dengan Rachel, kalian Bu. di sini. Iya ya, Rachel ya. Rachel ya. Nah, sekarang ada Bu Grace. Nah, nama Esra, makasih banget ya. Boleh saya minta satu yang dari kehakiman tadi, Bu? Berbagi iya, sedikit. Rachel. Masih di sini, Rachel? Pernah, Dia Rachel? keluar, Bu, karena dia harus absen. Jadi dia bilang nanti Bu ada waktunya lagi. Oke, dia harus absen ya. Iya, aduh makasih banget sama Rachel. Nah, saya kembalikan ke Bu Grace ya. Baik. Terima kasih Bu Duma untuk kesempatan hari ini dan khususnya untuk bintang tamu Iya. Pak Faras Esra untuk berbagi ilmunya, mudah-mudahan menjadi contoh buat Kak Unggul kan adik-adik kelas bahwa berprestasi itu bukan hanya dengan nilai tapi dengan mengeksplor diri, itu yang akan menjadi tanda plus kita di saat kita sudah siap kerja nanti di dunia luas. Sehingga apapun saat ini semua sudah go internasional, seperti Bang Esra ini udah go internasional banget, nilainya sudah excellent. The best jadi contoh. Dan mudah-mudahan nama SMA 14 berkibar lagi di ITB, karena tahun ini ada 11 anak yang sudah bisa tembus masuk ke ITB. Setelah angkatannya, saya belum terlalu hafal angkatan Esra berapa orang, tapi di angkatan unggul ada 4, dan tahun ini naik lagi menjadi 11 anak 14 masuk tembus ke ITB. Mudah-mudahan di angkatan 52 ini bertambah lagi jumlahnya, sehingga itu membuktikan bahwa alumni-alumni ini juga berperan untuk menambah porsi-porsi buat adik-adik kelas yang masuk ke ITB. Demikian pertemuan hari ini, Bu. Bu Grace, sebelum Ibu tutup, saya minta closing statement dari Esra dan juga dari Arya. Terima kasih. Mungkin dari Esra dulu dipersilakan. Iya. Ya, siap. Makasih banyak Bu atas kesempatan. Mungkin aku mau ngingetin aja ke teman-teman, meskipun teman-teman ada kejaran SBMPTN buat PTN atau UNBK dan segala macamnya, teman-teman harus selalu ingat apa yang jadi tujuan teman-teman. Atau kalau teman-teman belum benar-benar ngerti pun dengan tujuan teman-teman, luangkanlah waktu buat lebih kenal lagi sama diri teman-teman. Sebenarnya apa sih yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa, dan apa yang ingin teman-teman capai sebenarnya, kayak gitu. Passion ya, yang Bu Grace tadi bilang benar, passion pun juga harus dicari. Teman-teman harus cari sebanyak mungkin peluang, setidaknya pelajari. Kemudian juga kalau teman-teman merasa pencapaiannya belum setinggi teman-teman yang lain, kayak contoh, wah si Gultom akademiknya tinggi banget ya, wah si Gultom nilai biologinya bisa 100, gue kapan ya bisa kayak gitu. Teman-teman ingat, apa yang menentukan teman-teman lebih unggul atau enggak, itu teman-teman di masa lalu, bukan orang lain. Teman-teman bandingin diri teman-teman sama diri teman-teman sebelumnya, bukan sama orang lain. Beda parameternya, kita nggak bisa samain. Aku sama Gultom nggak bisa disamain parameternya. Mungkin Gultom bisa unggul di bidang itu karena dia background-nya kayak gimana, karena dia di situ. Aku jelas gak bisa menyamakan itu. Jadi temukan apa yang unik dari diri teman-teman, mimpi dari teman-teman sendiri, dan teruslah menantang diri teman-teman agar teman-teman bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga bisa membantu teman-teman di masa depan nanti. Itu aja, semangat selalu, semoga berhasil. Bang Arya, dipersilakan. Udah banyak banget sih yang disampaikan sama master saya. Jadi saya nambahin aja sih, paling kalau saya pernah dengar quotes dari seorang dosen, dia bilang kuliah itu bukan tentang nilai aja, tapi bagaimana membangun pola berpikir, bagaimana mencari, ya mengeksplor diri kayak tadi yang udah master saya bilang. Jadi segala metode yang tadi master udah bilang, mohon banget nih buat teman-teman diingat, dicatat mungkin, karena tools-tools kayak gitu mungkin teman-teman masih belum kenal. Terus juga dari sisi yang lain, jangan lupa berdoa sambil berusaha, terus berjuang buat apa yang teman-teman impikan.
Dan ya gitu, keep on fighting. Oh iya, saran saya ada satu buku bagus dari Jordan B. Peterson, psychiatric itu dari Amerika. Dia judul bukunya 12 Ways of Life. Itu saran saya sangat saya sarankan buat teman-teman baca. Salah satu poin yang ada di buku itu tadi udah Master saya sampaikan tentang seharusnya kita membandingkan diri kita terhadap diri kita yang sebelumnya, bukan dengan orang lain. Gitu sih. Mungkin bisa dituliskan judul bukunya seperti tadi Di Nak chat. Faras supaya nggak salah di chat ya. Baik Bu, sudah. Aduh, makasih Bang. Tapi Bu Duma suaranya nggak kedengeran, belum diklik Bu. Ya, unmute. Ya, oke. nah, buat Nak Esra, Nak Arya, kalau sekali-kali Bu Duma minta bantuannya boleh ya. Lagi ya untuk memajukan SMA 14 dan adik-adik kamu ini ya. Baik, terima kasih Ibu Duma untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bu Tati, orang tua siswa dan siswa, serta bintang tamu Kak Faras Esra dan Arya Gultom. Semua ini semoga menjadi motivasi adik-adik untuk dapat meraih masa depan. Jangan lupa cute-nya, apa katanya dari dua khususnya Kak Esra ini, explore diri dan tetap yakin bahwa kehidupan itu harus dijalani, bukan hanya dibaca, tapi dijalani. Trial error dalam kehidupan itu biasa, dan itu menambah pengalaman untuk menambah pengetahuan kita menjalani kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Terima kasih Bu dan semua narasumber. Terima Terima kasih. kasih semua. Terima kasih Master. Terima kasih Kak Ezra. Terima kasih juga ya. Terima kasih Bang Tunggul. Semangat terus ya teman-teman. Ya, Terus. makasih Kak. Makasih Semangat Bu. juga Kak, semangat. Ya, masih. Senangnya Makasih, pakai Kak. Zoom bisa jauh-jauh tapi bisa dekat. Biar berjauhan tapi tetap dekat. Oke, saya tutup ya Bu. Terima kasih Esra Unggul, terima kasih Ibu Duma, terima kasih Bu Tati. Masih banyak juga Bu. Terima Bu Grace. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Duma dan Bu Grace. Saya close.